Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa, selamat berjumpa, selamat datang, dan selamat bergabung di saluran YouTube official Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng kajian kitab kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-12 melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Sebelum kita mulai, Al-Fakir ingin mengingatkan agar para pemirsa tidak men-skip video ini agar kajian yang disampaikan bisa sampai atau diterima dengan utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan juga mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Balya bin Malkan Sayyidina Nabiullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihi majma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wassadati sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awal sufin Sayyidina Wais Al-Qarani wa maulana al-imamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah wal imam Abil Hasan Al-Asy'ari wal imam Junaid Al-Baghdadi wa Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Ibn Hajar Al-Asqalani wa Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Zakaria Al-Ansari wa Ibn Hajar Al-Hitami wa Syekh Zainuddin Al-Malibar wa Syekh Zaini Dahlan wa Sayyid Abi Bakar Sata wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa Syekhina Khalil wa Hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa Syekh Radan wa Syekh Abdul Malik Baydawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il masyayikh fi hadhil qarya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di kajian sebelumnya kita telah membacakan hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar mengenai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, sabdanya berisi cerita tentang 3 orang laki-laki yang mereka hidup di era jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di suatu ketika mereka bertiga tengah bepergian, di tengah-tengah mereka tengah bepergian sampai malam tiba, sehingga mereka mencari tempat untuk menginap atau berteduh dari dinginnya malam dan dari binatang buas. Mereka mencari sebuah goa. Setelah menemukan sebuah goa, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam goa. Setelah mereka berada di dalam goa, tiba-tiba ada bongkahan batu yang besar sekali menggelinding dari lereng bukit dan berhenti tepat di pintu gua di mana mereka menginap. Sehingga mereka bertiga tidak mampu untuk menyingkirkan bongkahan batu yang besar tersebut dengan tujuan agar mereka dapat keluar dari dalam goa tersebut. Kemudian setelah mereka dilanda kepanikan, dilanda putus asa, dilanda letih, lalu salah seorang dari mereka berkata bahwa tak satu pun ada yang bisa menyelamatkan kita dari goa ini, dari himpitan batu itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kalian berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan wasilah perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Artinya, kalau memang di antara kita ini mempunyai perbuatan baik yang tujuannya waktu dilakukan bertujuan hanya mengharap ridho Allah, maka ayo gunakan ini sebagai wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Nah, setelah itu baru di antara mereka ada yang memulai doanya dengan bermunajah, berbisik kepada Allah bahwa ia dahulu pernah mempunyai kedua orang tua yang sudah masuk di usia senja, yang secara fisik sudah renta karena faktor usia. Dia mempunyai kebiasaan seisi rumahnya, baik itu dirinya sendiri, istri, anak, atau para budak serta para asisten rumah tangganya tidak diperkenankan makan terlebih dahulu sebelum kedua orang tuanya makan. Nah, setelah ia bermunajah, berbisik kepada Allah, lalu dia memohon kepada Allah agar batu yang menghalangi mereka hendaknya dihancurkan atau disingkirkan. Kemudian Allah mengijabahnya dengan memecahkan sedikit dari batu tersebut. Namun apalah daya, mereka bertiga tetap tidak mampu atau tidak bisa keluar karena celah yang batu yang pecah itu hanya menyebabkan atau menimbulkan celah yang sedikit sehingga mereka tidak bisa keluar, tetap mereka tidak bisa keluar. Nah, untuk ini kan ceritanya ada 3 orang nih yang disampaikan baginda Nabi. Nah, orang pertama telah bermunajah, telah berdoa dengan berwasilah perbuatan solehnya. Nah, mari kita lanjutkan orang kedua dan orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini rabbi yassir wa'in. Qala al-akharu Allahumma innahu kanat liyabnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha
ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'a fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatum minas sinin faja'atni fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinarin ala an takhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu bainar rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqih fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi famfarajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Allah qala al-akharu, orang yang kedua berkata, Allahumma duhai Allah, innahu kanat li ibnatu ammin, sesungguhnya kanat li ibnatu ammin, sesungguhnya dahulu aku mempunyai saudari perempuan, kanat yang mana saudariku tersebut ahabban nasi ilayya, yang mana saudari perempuanku itu adalah manusia yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin, di redaksi yang lain, yakni redaksinya Imam Bukhari, memakai redaksi kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'a. Jadi kalau redaksinya Imam Muslim memakai redaksi innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya, dahulu aku pernah mempunyai saudari sepupu, yakni putri pamanku, yang mana ia sangat aku cintai, atau orang yang paling aku cintai. Ini redaksinya Imam Muslim. Redaksinya Imam Bukhari, kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'a. Aku mencintai saudari sepupuku tersebut seperti cintanya para lelaki kepada seorang perempuan, yakni bukan cinta yang kayak di novel-novel, cinta suci, bukan. Ini cinta yang real, yang sering terjadi di antara laki-laki ketika menggilai atau mencintai seorang perempuan, penuh hawa nafsu, maksudnya seperti itu. Karena aku sangat mencintai saudari sepupuku tersebut, seperti cintanya atau tergila-gilanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, fa'aradtuha, sehingga aku terhadap saudariku tersebut, fa'aradtuha, sehingga aku ingin atau menghendaki saudari sepupuku itu ala nafsiha, untuk melayani nafsuku, untuk melayani atau menyerahkan dirinya kepadaku. Maksudnya laki-laki ini mempunyai tujuan atau keinginan untuk menggauli saudari sepupunya tersebut. Nah, setelah ia menyampaikan keinginannya, famtanaat, maka perempuan itu atau saudarinya itu menolaknya, minni, dari keinginan laki-laki tersebut, hatta alamat, sehingga menimpa biha, terhadap saudari sepupunya itu, sanatun, suatu masa, minas sinina, berupa masa-masa paceklik yang panjang. Jadi laki-laki ini karena begitu tergila-gila dengan saudari sepupunya sendiri, yang notabene adalah putri pamannya,
dia ingin untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, yaitu menumpahkan hawa nafsunya kepada saudari sepupunya. Sehingga karena saking tergila-gilanya dia menyampaikan keinginannya itu. Setelah disampaikan, lalu saudarinya tersebut menolaknya. Sampai menolaknya lalu ditinggal pergi ini laki-laki ini. Sampai suatu ketika setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba perempuan ini, saudari sepupunya ini datang menemui laki-laki tersebut, menyampaikan bahwa di daerahnya tengah ditimpa suatu musim paceklik, sehingga dia butuh bantuan untuk survive, untuk bertahan hidup. Setelah disampaikan kepada laki-laki yang saudara sepupunya sendiri, kemudian laki-laki itu fa'atoituha. Kemudian kata laki-laki itu, aku menyerahkan kepada saudariku itu isyrina wa mi'ata dinarin, 120 keping dinar. Banyak juga ini duitnya laki-laki ini ceritanya. Jadi 120 dinar, 120 keping dinar ia berikan kepada saudari sepupunya, tapi tidak sampai diserahkan. Hanya diulurkan tangannya yang berisi uang dinar seperti ini. Kemudian ia memberikan suatu syarat, ala antakholliya. Tapi dengan syarat, kata laki-laki ini, engkau harus menyerahkan baini di hadapanku wa baina nafsiha, apa yang ada pada diri, apa yang ada pada dirinya. Karena perempuan ini terlalu begitu membutuhkan bantuan, sehingga fafa'alat, sehingga perempuan ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah. Pasrah, dia mau melakukan permintaan laki-laki tersebut, hatta idza qadartu, sehingga ketika aku mampu atau menguasai alaiha, atas diri saudariku itu, wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, yakni riwayatnya Imam Bukhari, redaksinya Imam Bukhari, memakai redaksi falamma qa'attu baina rijlaihi, falamma, manakala qa'attu, aku berhasil duduk atau menimpa baina rijlaihi, di antara kedua kaki saudariku itu, qalat, lalu saudariku itu berkata, Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jagalah dirimu, Allah akan murka Allah. Wala tafudda, dan janganlah engkau pernah merusak al-khatama, kegadisan seorang perempuan, illa bihaqqihi, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, yaitu melalui proses pernikahan. Setelah saudariku berkata demikian, fansoroftu, kemudian aku berpaling anha, meninggalkan saudariku tersebut, wahia, padahal saudariku tersebut ahabbun nasi ilayya, adalah manusia yang sangat aku cintai. Wataroktu, dan aku pun meninggalkan ad-dhahaba, kepingan uang dinar yang aku kepingan uang dinar tadi, alladzi a'taituha, yang telah aku serahkan kepadanya. Allahumma, duhai Allah, in kuntu, jika ada aku fa'altu dzalika, melakukan hal tersebut, ibtigha'a, wajhika, hanya mengharap ridhamu ya Allah,
fafruj anna, maka pecahkanlah anna, atau fafruj, maka pecahkanlah anna dari kami, ma sesuatu, atau ma bongkahan batu tersebut, nahnu, yang mana kami bertiga fiha, berada di balik batu yang besar itu. Famfarajat, kemudian Allah memecahkan, kemudian pecahlah as-sakhratu, batu tersebut, ghaira annahum, namun tetap mereka bertiga la yastati'una, tidak bisa keluar, tidak mampu al-khuruja, untuk keluar minha, dari dalam goa tersebut. Jadi orang yang kedua, kan ada 3 orang nih. Yang pertama sudah bermunajah dengan berwasilah tentang birrul walidain, maka orang yang kedua ini juga berkata, bermunajah kepada Allah, Allahumma, duhai Allah, ia tengah menceritakan sesuatu yang sangat besar yang pernah ia lakukan, lalu dia meminta verifikasi, ya. Ceritanya meminta verifikasi kepada Allah, kalau apa yang ia lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang ikhlas, dilakukan hanya karena Allah, hanya karena mengharap Allah, lalu ia akan menjadikan perbuatan yang pernah ia lakukan sebagai wasilah atau sebagai media untuk bermunajah atau berbisik kepada Allah. Ia menceritakan atau berbisik kepada Allah bahwa dulu ia pernah mencintai seorang perempuan yang sangat ia cintai, yang ternyata perempuan ini adalah putri dari pamannya, saudari sepupunya. Namun saudari sepupu ini dalam ajaran kita Islam boleh kita nikahi karena termasuk ajnabiyah, perempuan lain, bukan mahram, karena dia saudari sepupu. Jadi pernah dahulu, kata lelaki yang kedua ini, aku mencintai saudari sepupuku sendiri. Ini redaksi yang dipakai oleh Imam Muslim. Redaksi yang dipakai oleh Imam Bukhari yakni, aku mencintai saudariku tersebut seperti para lelaki yang tergila-gila kepada para perempuan. Jadi penuh, tidak dalam konteks cinta karena Allah atau cinta di dalam jalan Allah, tapi cinta yang penuh hawa nafsu. Karena aku terlalu mencintai saudari perempuanku tersebut, sebagaimana seperti sangat mencintainya para lelaki, begitu tergila-gilanya para lelaki kepada perempuan, sehingga aku ingin melakukan hal yang tidak senonoh, yakni melakukan perzinahan, melakukan hal yang tidak senonoh kepada saudariku tersebut. Setelah aku sampaikan kepadanya keinginanku, famtana'at minni, dia tidak mau menerimaku, justru dia menolak semua keinginanku, lalu pergi meninggalkanku begitu saja. Sehingga suatu ketika setelah lama dia pergi, tiba-tiba dia datang menemuiku dengan membawa dukanya. Dia di daerahnya tengah tertimpa masa paceklik, gagal panen. Di sini alamat di sini adalah masa paceklik, yang mana di daerah tersebut bumi-bumi tidak bisa menumbuhkan pepohonan, dan pohon-pohon yang telah lama tumbuh, tanaman-tanaman yang telah lama tumbuh tidak mampu menghasilkan buah, gagal panen ceritanya, sehingga dilanda paceklik yang sangat menyedihkan, sehingga si saudari perempuannya ini
datang menjumpai laki-laki tersebut untuk meminta bantuan kepadanya. Dengan penuh belas kasih, si perempuan ini menceritakan dukanya, namun apalah daya, karena si laki-laki ini mempunyai niatan yang buruk kepada saudarinya tersebut, sehingga ia memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Kemudian ia mengeluarkan 120 keping mata uang dinar, kepingan uang logam emas, 100 yang bernilai 100, berjumlah 120 dinar. Satu dinarnya kurang lebih sekitar 3 atau 4 gram atau 2, lupa saya. Jadi dia mau menyerahkan 120 keping uang dinar tersebut, tapi dengan syarat agar saudarinya itu mau melayani hasrat atau hawa nafsu bejatnya tersebut. Saking karena begitu membutuhkannya saudarinya ini, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia pasrah saja. Dia mau melakukan tapi dalam keadaan terpaksa, sehingga dia tidak mampu menolak keinginan saudara sepupunya tersebut. Kemudian kata laki-laki ini, setelah aku menguasai atau mampu melakukan perbuatan zina tersebut, ini redaksinya Imam Muslim, redaksi yang ditulis oleh Imam Bukhari berbunyi, ketika aku telah menimpa atau menindih antara kedua kakinya, tiba-tiba saudari sepupuku itu berkata, ittaqillah, takutlah engkau akan murka Allah, bertakwalah engkau akan Allah. Kata saudarinya tersebut, janganlah pernah engkau merusak kegadisan seorang perempuan kecuali melalui jalur yang benar. Maksudnya melalui pernikahan. Setelah ia mendengar saudari perempuannya tersebut memberikan nasihat atau peringatan seperti itu, kemudian ia berbalik kanan pergi meninggalkan saudarinya tersebut dan meninggalkan 120 uang dinar yang telah ia keluarkan. Nah, ini puncak penekanannya, minta verifikasi dari Allah kan. Jadi kata la tafaddul khotama itu secara harfiah al-khotama itu bermakna cincin. Ini bahasa kinaya, bahasa kiasan yang biasa dipakai oleh di dalam bahasa Arab, sastra Arab, yang mempunyai makna wala tafud al-khotam di sini selaput keperawanan. Cincin kegadisan itu maksudnya selaput keperawanan. Jangan sekali-sekali engkau memecah selaput keperawanan seorang perempuan, seorang gadis, kecuali melalui jalur pernikahan. Nah, di sini hadis ini menunjukkan betapa seterjepit apapun kita harus berusaha untuk tidak melanggar syariatnya Allah, tidak melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena dia begitu terjepit, tidak mampu, sangat terpaksa terkondisikan di suatu kondisi yang dia tidak mempunyai pilihan, sehingga laki-laki itu bebas menindih tubuhnya, namun dia tidak putus asa. Ketika kemampuan fisiknya tidak mampu menolak
eh, perbuatan jahat, dia memakai fase berikutnya, tingkatan berikutnya, yakni mulut, lesan. Dia memakai lesan, menginterupsi saudaranya tersebut, menasehati saudaranya tersebut melalui lesan. Karena secara fisik dia sudah tidak mampu, di samping dia seorang perempuan yang datang dari daerah yang dilanda musim paceklik. Nah, kita tidak bisa membayangkan betapa lemahnya dia. Namun dia masih percaya ada lesan yang bisa untuk membentengi dirinya. Sehingga dia berkata, ittaqillah. Ittaqillah katanya. Wala tafuddal khotama illa bihaqqi. Ittaqillah. Takutlah engkau akan murka Allah. Takutlah engkau akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ittaqi ini ada yang memaknai jagalah dirimu dari murka Allah. Jagalah dirimu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Yakni kalau orang dijauhkan dari kasih sayang, kan mendapat murka, mendapat kemarahan. Nah, dan juga karena apa yang dikatakan saudarinya ini berasal dari sanubari, dengan niatan tulus, niat ikhlas karena Allah, maka apa yang keluar dari lesan perempuan ini menjadi qaulan syadida, yang sangat sangat mengandung hidayah. Ketika nasihatnya terucap keluar dari lesan perempuan ini, didengarkan oleh laki-laki yang tengah menindih tubuhnya, sehingga dia mampu merobek penghalang kolbu dari laki-laki tersebut, sehingga mampu mendengarkan atau hidayah yang disampaikan oleh Allah melalui lisan seorang perempuan ini, melalui lisan saudari sepupunya tersebut. Bukan hanya hidayah di sini, namun berupa taufik juga, sehingga laki-laki ini begitu mendengar ittaqillah, disebutnya kalimat Allah, asma Allah, dia segera berbalik kanan, berlari meninggalkan perempuan itu yang tengah terlentang itu, dan juga kepingan-kepingan uang dinar tersebut. Nah, kemudian dia seolah-olah meminta verifikasi kepada Allah akan apa yang dilakukannya tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, duhai Allah, jika apa yang aku lakukan tersebut ibtigha'a wajhika, hanya mengharap ridhomu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi, jika apa yang aku lakukan tersebut ya Allah tidak takut akan nerakamu, tidak takut akan nerakamu dan siksamu, tetapi hanya mengharap ridhomu ya Allah, maka pecahkanlah batu yang menghalangi kami ini ya Allah. Pecahkanlah ya Allah. Kemudian Allah mengijabahnya, diverifikasi oleh Allah bahwa apa yang ia lakukan itu betul-betul hanya karena mengharap ridho Allah. Ditandai dengan dipecahkannya batu tersebut, namun hanyalah sebagian yang pecah dan belum bisa mengeluarkan mereka bertiga dari dalam goa tersebut. Kenapa demikian? Karena dari awal dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Yang pertama, dia begitu menggilai seorang perempuan yang bukan disandarkan cinta karena Allah, tapi cinta karena hawa nafsunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mempunyai hasrat yang berbau maksiat,
itu sudah pelanggaran. Sudah pelanggaran. Menyampaikan itu adalah penegasan untuk melakukan suatu niatan dosa. Menyampaikannya. Kemudian ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kepada kita, lalu kita mau menolong dan mengajukan persyaratan, itu juga suatu kejahatan menurut ajaran agama kita. Dia mau menolong mereka tapi dengan syarat. Syaratnya di sini yaitu dia mau menyerahkan dirinya bertelanjang anta khollia, itu bersepi-sepi ria. Maksudnya menyerahkan dirinya di tempat sepi yang tidak ada orang di sana kecuali ada kita berdua untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu. Nah, ini syaratnya berhubungan dengan kemaksiatan atau dosa yang besar. Ini Ini satu kesalahan-kesalahan sebelum dia mendapat hidayah. Setelah saudarinya tersebut terlentang dan dia berhasil menindih tubuhnya, menguasai tubuhnya, ketika ia hendak melakukan perbuatan dosa tersebut, kemudian dia mendapat hidayah melalui lisan melalui lisan saudari sepupunya tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ketika ia mendengar asma Allah, dia berlari meninggalkan saudari perempuannya itu. Jadi titiknya di sini, ketika ia meninggalkan saudarinya tersebut, apakah ini murni karena mengharap ridho Allah atau karena faktor lain? Maka di sini diverifikasi oleh Allah bahwa apa yang laki-laki itu lakukan adalah murni karena Allah, bukan karena faktor lain. Jika misalnya ketika ia berhasil menindih saudarinya tersebut, lalu ada security misalnya, dia lari tunggang langgang, itu tetap bukan dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Ini hanya karena karena terdengar suara Allah, ittaqillah, dia lari, Pak. Dia lari meninggalkan saudarinya itu. Oleh karena itu, doanya diterima oleh Allah, tapi karena sebelumnya dia telah melakukan dosa-dosa, jadi pahala dari perbuatannya tersebut dipakai untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan sisanya sebagai ijabah dengan terpecahnya batu sedikit. Hadis ini mengilustrasikan bahwa dosa yang belum sempat kita lakukan, ketika hendak melakukan kita memilih tidak melakukan karena Allah, maka dosa yang sudah terencana tersebut itu diampuni oleh Allah karena keikhlasan kita tidak melakukannya. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun kita diwajibkan untuk menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih ketika kita mampu melakukannya. Seperti misalnya sering kita dengar berantas korupsi misalnya. Ya itu kan karena belum menjabat kan. Tapi kalau dikasih kewenangan belum tentu kita mampu menghindari itu. Nah, tetapi ketika kita mampu menghindari korupsi tersebut, di saat kita
mempunyai kewenangan di dalam suatu jabatan, tapi tidak melakukan korupsinya itu karena takut kepada Allah, bukan takut kepada KPK, dan juga bukan takut karena nanti akan malu sama tetangga. Nah, ketika kita bisa melakukan seperti itu, maka pahala yang begitu besar yang akan kita terima, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi ketika kita tertimpa suatu masalah, kita mengingat perbuatan yang pernah kita lakukan, kita minta verifikasi kepada Allah, ya Allah, jika aku menghindari korupsi itu hanya karena takut atau mengharap ridhomu ya Allah, maka berikanlah hamba jalan keluar ya Allah. Itu cara di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara kita untuk berdoa atau berwasilah kepada Allah. Berdoa dengan memakai wasilah yang wasilah perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Ini hadis dari cerita dari orang kedua ini. Yang pertama, Rasulullah tengah mengajarkan kita tentang betapa kita harus yang cerita yang kedua ini dorongan betapa kita sebagai motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan ketika kita meninggalkan, harus kita dasari berorientasi hanya karena Allah. Itu. Kemudian cerita orang kedua ini juga mengajarkan, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jangan sekali-sekali kita mencari keuntungan di dalam kesusahan orang lain, baik itu dari segi materi ataupun dari segi status. Misalnya kita sering memberi seseorang supaya orang itu selalu ikut apa yang kita inginkan. Itu tidak diperkenankan oleh agama kita. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, seperti apa yang Al-Fakir pernah sampaikan, bahwa hadis ini berisi 3 cerita, 3 riwayat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti yang Al-Fakir sampaikan, kami akan membagi menjadi 3 sesi, 3 season, 3 part, agar Al-Fakir bisa menjelaskan agak sedikit panjang dan juga supaya durasi tidak terlalu panjang kalau kita langsung jelaskan ketiga-tiganya sangat panjang sekali, menguras data kan. Oleh karena itu Al-Fakir bagi menjadi 3 sesi yang insya Allah nanti di sesi berikutnya akan kami lanjutkan. Baik, sebelum undur diri kami sampaikan terima kasih telah menyimak video ini dan telah mensubscribe channel YouTube ini. Semoga apa yang kita lakukan, semoga Anda yang menyimak video ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.